warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya bukan masalah panas memanas, emangnya air panas gitu kan. Ini kan sebenarnya kan digoreng-goreng dalam hal yang tidak perlu, menjadi dibuat seperti kayak bagaimana pentingnya, kemudian mengkait-kaitkan kepada komposisi orang lain. Ya. Jadi nggak usah kita selalu mempersepsikan kalau dibaliknya orang besar ada, gorila juga ada besar itu. Ya kan gitu kan? Jadi bagi saya pribadi, ini jangan jadi digoreng kepada hal-hal yang tidak perlu. Ya. Nah, kemudian juga yang bersangkutan juga siapapun orangnya itu nggak perlu juga terpancing dengan situasional ini. Saya dari awal nggak setuju ya. Kalau orang-orang tertentu untuk menggoreng pokok permasalahan ini menyangkut kepada partai. Sekali lagi saya katakan, partai didirikan tuh pasti bermanfaat bagi bangsa dan negara. Karena itu diatur di dalam ADART. Dan tujuan daripada partai nanti akan memunculkan calon-calon legislatif, itu adalah penyeimbang daripada eksekutif. Kita harus berpikir jernih kayak gitu. Jadi kalau partai disalahkan itu saya nggak setuju, saya yang duluan yang membantah. Sekali lagi saya katakan partai didirikan adalah untuk kemaslahatan bangsa. Makanya ada ART yang mengatur, kemudian menelurkan calon-calonnya yang mempunyai integritas yang dipilih oleh rakyat. Tapi kalau berbicara dengan oknum itu silahkan. Kan beda ya antara oknum dengan partai secara keseluruhan. Partai manapun. Nah, jadi jangan bilang partai ini menggoreng ini, enggak, bukan partai ini. Oknum ini kebetulan dia berada di partai. Jadi harus kita bisa pisah-pisahkan, jangan kita cekokin rakyat dengan bahasa-bahasa yang justru membuat penyesatan. Saya harus luruskan kepada semua elemen bangsa ini. Saya nggak peduli dengan siapapun. Saya ingin hanya supaya rakyat dan bangsa Indonesia ini tercerahkan otaknya. Nah, makanya saya katakan orang-orang yang menyebut itu jangan terlalu juga sensitif. Ini kan dinamika bangsa. Kalau Pak Jokowi mengatakan tuh juga ada orang besar berada, itu kan persepsi beliau dan tidak menohok juga kepada orang. Jangan digoreng, harus mencari objeknya. Ini juga salah. Ya, inilah permainan-permainan politik. Kenapa? Di satu sisi mempunyai kepentingan tertentu. Ayo mari kita berbicara tentang masalah bagaimana komposisi masalah hukum tentang ijazah ini. Karena kan sudah berjalan. Nah, kita harapkan berkali-kali saya katakan ya Polda Metro harus betul-betul segera menuntaskan ini, bekerja sama dengan JPU. Jangan lagi mengulur waktu. Kalau memang tidak ada lagi yang diperiksa, kalau memang sudah ada bukti-bukti yang kuat, bukti permulaan sudah ada, pemeriksaan sudah lakukan, penetapan tersangka sudah, ya tinggal koordinasi aja untuk menyelesaikan itu supaya masuk ke arena pengadilan, sehingga ada kepastian hukum. Di situ mari sama-sama kita lakukan uji data, uji fakta, uji pembuktian. Bila penting munculkan keterangan-keterangan ahli, baik itu ada car atau yang menguntungkan dan lain sebagainya. Saya rasa begitu cara yang terbaik. Jadi nggak usah kita dicekokin oleh hal-hal seperti itu. Ya saya mohonkan juga kepada media juga jangan nyamber kepada hal-hal yang nggak perlu sehingga membuat masyarakat jadi bingung. Jadi mari sama-sama justru dengan ujung media ini juga merupakan penyeimbang keterangan-keterangan orang-orang tertentu yang ingin menyesatkan. Karena mereka menyesatkan bagaimana terjadinya instabilitas bangsa ini. Instabilitas bangsa ini justru kepentingan orang-orang tertentu. Saya kan bilang orang-orang tertentu. Yakin saya pasti ada orang-orang tertentu yang membuat Indonesia ini jadi gaduh. Keruh. Akibatnya terpecah belah. Hati-hati saya katakan, jangan sampai nanti kita tercemari, termasuki oleh negara-negara lain. Memanfaatkan situasi untuk membuat bangsa ini jadi hancur. Perekonomian kita jadi rusak. Memang itu yang diharapkan negara-negara di sebelah-sebelah kita ataupun negara lain.
Sehingga investasi yang masuk ke Indonesia juga akan berkurang. Yang sengsara siapa? Yang sengsara ya rakyat terbawah itu. Berdosa kalian wahai penggawa-penggawa yang mengerti, tahu dan paham hukum, ya, mengarahkan situasional ini untuk membuat bangsa kita jadi tidak stabil. Itu harapan saya, ya. Bang, tapi mungkin Abang melihatnya bagaimana? Melihat dengan statement atau pernyataan Pak Jokowi itu sendiri kan bukan tidak mungkin ada tendensi tertentu mengapa menggiring ke arah politik. Jangan kau bilang menggiring ke arah politik tertentu. Ini saya katakan tadi, tendensi nggak ada tendensi tertentu, ya. Makanya saya berkali-kali mengatakan bahwa itu kan luapan ataupun pemikiran daripada seorang Jokowi mengatakan bahwa ada orang besar di belakang banyak. Kalau orang besar apa? Emang sudah pasti orangnya mempunyai wibawa besar, apa segala macam. Jangan langsung menyorot kepada sosok atau postur seseorang atau partai tertentu. Ayo kita berpikir positif. Beliau kan ngomong itu kan ya memang faktanya ini kan digoreng-goreng terus. Ya sah-sah saja seorang Jokowi yang ngomong kayak gitu. Kan gitu. Tapi dia kan tidak menunjuk orang. Terus jangan media mengatakan siapa ini partai besar, orang terbesar tertentu. Ada tendensi tertentu. Nah, media juga jangan bermain politik juga. Luruskan masalah gitu loh. Tapi dari ada salah satu pihak partai juga yang merasa jangan pihak partai, saya nggak setuju. Oh, oke. Oknum. Oknum partai yang juga merasa tersinggung dengan statement dari Pak Jokowi. Kalau ketersinggungan dan lain sebagainya itu adalah manusiawi, sah-sah saja pola pemikiran manusia yang berbeda-beda. Dia mempersepsikan statement daripada Pak Jokowi itu menohok kepada orang tertentu atau partai tertentu. Nah ini kan salah besar sebenarnya. Kok sudah kebakaran jenggot? Belum tentu apa yang di otak orang ini atau di dalam pemikirannya seperti apa yang dibayangkan oleh Pak Jokowi. Ayo kita berpikir cerdas gitu loh, ya. Jadi jangan justru kau mempersempit situasi, membuat menjadi kepojok sasaran, mengarah kepada orang tertentu, partai tertentu. Apa sudah pasti? Kan enggak juga. Beliau kan tidak ngomong gitu. Maka saya katakan, kenapa? Karena otaknya sudah berpikir, ini nggak benar nih, pasti begini, pasti mengarah ke sini. Apalagi kebetulan oknum itu ngomong tentang situasional itu berada dari partai tertentu. Jadi seolah-olah itu betul. Itu kan persepsi. Ya. Persepsi bermacam-macam sesuai dengan alam pikirmu, tapi tidak alam pikir secara general. Jadi saya tidak mau terpancing dengan situasi itu, saya berpikir dulu saya jernih. Saya mengajak masyarakat nggak usah terpancing dengan situasional. Saya sudah lihat tuh di media tuh di YouTube tuh, ya. Itu mulai nyamber-nyamber orang tertentu, udahlah nggak usah berpikir yang negatif. Dan orang yang dituju juga nggak usah juga sensitif mengeluarkan statement-statementnya, mengeluarkan suatu ya contoh lah ada somasi segala macam, nggak usah juga. Ayo kita fokus saja pada pokok masalah ini, gitu loh. Sehingga sosok yang dituju juga belum tentu dia. Kecuali kalau beliau, Pak Jokowi mengatakan orangnya sih ini. Ini ingat loh, ini ilmu hukum dan persoalan hukum. Kalau itu ngambang absurd tidak bisa dimasukkan dalam arena hukum. Jangan merasa pribadi saya, udah saya ini. Contoh orangnya seperti ini, begini gini. Dan seolah-olah Ricky Sitohang, udah Ricky Sitohang nih, padahal bukan Ricky Sitohang. Atau Ricky Valino, kan gitu kan. Ricky juga kan gitu kan, tapi bukan Ricky Sitohang. Paham gak kira-kira nih? Ya. Nah, itu media saya ajak berpikir juga lurus gitu loh. Oke, apakah bergesernya ke arah politik ini akan mengaburkan substansi yang ada ya sekarang ini sedang berjalan? Ya ada istilah mengaburkan substansi. Nah ini saya bilang tadi, seolah-olah, saya sudah baca, seolah-olah bahwa ini akan menutupi langkah-langkah daripada orang-orang tertentu ini. Supaya ini absurd gitu kan. Kalau orang bilang supaya survival dia, kabur dia. Nggak ada. Law is the law. You know what's the meaning law is the law? Yes. Nah, kalau sudah bilang law is the law, tidak bisa dicampurkan pada arena politik. Biarkan justru kita desak pihak penggawa-penggawa hukum ini menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sehingga bermuara ke pengadilan. Itu yang sebenarnya perlu didesak.
Jadi nggak usah diributkan dengan permasalahan arena kayak gini. Ini 2026 sudah menjelang 2029, sudah bermain politik segala macam, yang mainkan kan kau juga gitu loh. Karena mau memunculkan masuk ini jadi calonnya. Ini jadi muncul di 2029. Itu kan permainan politik menurut kalian. Nah itulah orang mengatakan politik itu akan menghalalkan segala cara. Catat satu, tidak ada teman yang abadi. Teman yang abadi suatu ketika bisa jadi musuh juga. Ya, yang abadi itu cuma satu, yang maha kuasa. Paham ya? Kepentingan itu yang lebih menonjol daripada teman abadi itu. Makanya saya katakan kalau dari segi agama tidak ada yang lebih abadi daripada kasih sayang dan kekuasaan Tuhan. Oke? Bang, apakah ini bisa ditunggangi untuk ke arah pencapresan 2029 nanti? Lagi itu tuh persepsimu. Itu kan persepsi orang-orang selalu ditunggangi untuk kepentingan perhelatan 2009 sekarang sudah seolah-olah sudah pemanasan gitu kan. Emang kompor panas kan gitu kan. Nanti aja kita lihat. Sekarang ya partai-partai tertentu itu memunculkan kok punya inovasi-inovasi yang membuat masyarakat percaya kepada partaimu. Itu aja lakukan. Tapi kalau dengan menghalalkan segala cara, rakyat kita sudah cerdas. Ah kamu nggak benar deh. Kamu nggak benar, besok-besok kok nggak kepilih. Tapi kalau pengen kita melakukan langkah-langkah yang cerdas untuk majukan bangsa dari kepartaianmu, itu justru akan dilihat oleh rakyat. Berarti ini yang pantas jadi pemimpin, ini yang pantas dimenangkan. Jangan menghalalkan segala cara dengan cara-cara yang kotor. Rakyat sudah cerdas. Nggak usah kau putar balikkan fakta yang seperti ini kau buat seperti ini supaya seolah-olah bahwa partaimu terjolimi dan lain sebagainya. Sudah, itu kan permainan semua. Bang, nah ini kan soal ijazah Jokowi kan masih terus bergulir di kepolisian sampai sekarang. RT, RCS ya Nipah itu belum kasusnya juga belum disidangkan, belum ada penahanan segala macam. Abang sebagai praktisi ini melihatnya bagaimana nih Bang? Tadi kan sudah saya jawab. Kan saya sudah katakan bahwa justru pihak penegak hukum didesak, diberikan masukan supaya segera menuntaskan pokok permasalahan ini. Katakan ini bisa bermuara ke JPO atau tidak supaya jelas. Tidak perlu menunggu-nunggu lagi situasional, akibatnya orang akan berpersepsi. Ini ada kepentingan politik yang menunggangi. Supaya ini profesional, segera JPU, segera sidang. Nah, di sana nanti silakan saling membuktikan. Nah, kalau bagi saya pribadi, saya sudah berkali-kali katakan kalau memang orang-orang yang tersangkut ini masih juga berkoar-koar, kenapa harus didiamkan supaya nutup tuh ya tahan aja. Nah, misalkan ke kepolisian itu kan sudah sering dilakukan dan sudah dilakukan. Nah, sampai sekarang kan ya masih belum P21 segala macam. Apa kendalanya mungkin Bang? Ya tanya aja kepada JPU, kenapa nggak P21? Masalahnya seketika SPDP keluar, pemeriksaan sudah selesai, kemudian saksi sudah diperiksa, penetapan tersangka jelas, semuanya sudah jelas, tinggal diarahkan pada JPU, apalagi kurang lagi. Apakah masih P19, sampai kapan P19-nya? Kalau dari alur pembuktian sudah cukup jelas. Tinggal mau nggak mengangkat ini P21 segera penyerahan tahap 2 kepada JPU agar siap disidangkan. Nanti biar aja nanti di tahap terakhir ini muara dari pokok permasalahan ini akan dilakukan ajang pembuktian. Menyatakan benar atau benar, salah atau salah, terbukti atau tidak nanti di sana. Itu yang paling penting. Jadi kalau kau pertanyakan tanya JPU. Udah sekian lama, kenapa belum juga ditarik menjadi P21? Petunjuk-petunjuk kan sudah. P19 dilakukan. Kemudian arena pemeriksaan sudah dilakukan, bukti sudah hampir ratusan. Alat buktinya jelas, ijazah jelas. Menurut hemat saya mantan penyidik. Saya yakin itu sudah P21. Tinggal sekarang P21 bisa nggak diterima oleh JPU? Tinggal itu aja kan. Berarti boleh di JPU nih sekarang? Lah. Belum P21 ya? Lah kan sekarang semua sudah dilakukan. Nah, sekarang bergulirnya JPU. JPU sekarang apalagi yang kurang di arena ini. Kalau dilihat mereka udah cuap-cuap kok, udah banyak mengeluarkan kata-kata yang blunder kok. Statement sudah. Kalau berkata dengan undang-undang ITE sudah kena, kan gitu. Berdasarkan pasal 310 311 sudah jelas fitnah, pencemaran nama baik. Kalau berdasarkan undang-undang ITE di 8 pasal 32 sudah jelas.
Dia katakan di kanan dilarang mengedit, mengurangi, menambah daripada ijazah tersebut. Kan kena di pasal 32. Terus mau apa lagi? Iya. Oke, Bang, kalau nanti ini berjalan, dipastikan berjalan ke persidangan, ada kewajiban Pak Jokowi untuk hadir di persidangan? Bukan kewajiban, seyogianya hadir untuk membuktikan itu. Seketika dia berani melaporkan suatu peristiwa pidana, karena ini kan delik aduan. Iya. Seketika dia berani melaporkan suatu peristiwa pidana pencemaran nama baik, fitnah, kemudian mengupload dia punya ijazah tanpa seizin yang bersangkutan. Ingat, mengupload sesuatu tanpa seizin yang bersangkutan, ya, mengedit, mengurangi, menambah, memotong tanpa seizin yang bersangkutan. Satu lagi yang perlu diingat, apabila itu menyangkut dokumen negara, harus seizin daripada yang mengeluarkan. Contoh UGM. UGM harus mengetahui naturalisasi dan naturalnya daripada ijazah itu yang dikeluarkan oleh UGM. Apa watermarknya betul sama, embossnya sama, sesuai yang dikeluarkan oleh UGM. Nah, kalau betul baru. Dan harus seizin, nggak bisa seenak-enaknya saja memotong itu. Nah, itu udah kena undang-undang ITE dia. Gitu loh. Udah kena dia juga di pasal 27, udah kena. Kok jangan sama-samakan, ini beda lagi. Ini kan pelapornya langsung beliau nih, bukan orang lain. Yang di Solo? Kan beda, bukan dia. Jangan samakan antara Solo dengan sini. Solo yang di Surakarta itu jelas-jelas itu adalah pencemaran nama baik, tidak ada menyangkut ijazah. Makanya jangan tunjukkan ijazah, kan ada yang ngomong tunjuk ijazah. Lah itu kan di dakwaannya jelas. Di dakwaannya menyatakan pencemaran baik di dalam dakwaannya 310 311. Tidak ada menyangkut masalah ijazah palsu. Nah, di dakwaan JPU menyatakan itu, kenapa harus ditunjukkan itu? Sesuaikan dengan dakwaan JPU dong. Jangan melebar kemana-mana yang tidak ada dalam substansi daripada dakwaan itu. Gitu loh. Nah ini saya luruskan juga media, tidak sama antara Surakarta dengan ini. Berbeda kok. Beda jauh.